warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifa Khairunisa. Saya dari kelompok 7 dengan judul makalah Manusia, Sains, Teknologi, dan Seni. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman secara urut, dimulai dari yang pertama bertanya kepada saya, dari nomor 1 sampai 5. Yang pertama yaitu dari Agnes Tangguhana. Nah, pertanyaannya, berikan contoh penyalahgunaan ipteks pada kehidupan saat ini. Oke, jadi contoh penyalahgunaan ipteks pada kehidupan saat ini itu tentunya sangat banyak. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, pasti kita sangat populer dengan nama hacker dan cracker. Hacker adalah seseorang yang memiliki keahlian tingkat tinggi terhadap pengoperasian suatu komputer, dan dia juga memiliki keinginan untuk bereksplorasi terhadap sistem-sistem komputer dan juga kode-kode pengaman komputer lainnya. Tetapi hacker ini dia tidak memiliki keinginan untuk merusak apapun, tidak memiliki keinginan untuk mencuri informasi ataupun mencuri uang. Sisi gelap dari hacker itu adalah cracker. Jadi pada awal makalah kelompok kami, kelompok 7, itu kan sudah dijelaskan bahwa manusia selain memiliki akal, dia juga memiliki hawa nafsu. Nah, seorang hacker apabila tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, dia akan mengarah ke hal-hal yang negatif. Jadi, hacker yang memiliki keinginan untuk mencuri informasi, mencuri uang, atau melakukan perusakan terhadap sistem komputer dan lain-lain, pokoknya yang mengarah ke hal yang negatif itu disebut dengan cracker. Nah, contoh nyata dari penyalahgunaan ipteks saat ini yang sedang booming, yang ditimbulkan oleh keberadaan hacker dan cracker ini, contohnya sedang menyerang salah satu perusahaan e-commerce terkemuka, yaitu Tokopedia, di mana 91 data pengguna dari Tokopedia ini mengalami kebocoran data atau mengalami peretasan dan dijual di pasar gelap senilai $5.000 AS atau setara hampir 75 juta. Nah, hal ini tentunya sangat merugikan bagi pengguna maupun bagi perusahaan Tokopedia sendiri, karena terakhir saya baca berita kemarin, perusahaan Tokopedia digugat oleh konsumen senilai 100 miliar rupiah. Kenapa? Data kita bocor itu akan merugikan kita? Ya jelas akan merugikan, karena data kita itu bisa saja digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan serangkaian penipuan seperti pinjaman online atas nama data diri kita, terus penipuan-penipuan lain, kayak kan banyak sekarang ini yang orang tiba-tiba menelpon dan itu mereka tahu persis tentang identitas kita gitu untuk melakukan penipuan. Selanjutnya kita ke pertanyaan nomor 2, yaitu dari Leni Agustina. Pertanyaannya, melihat berkembangnya teknologi yang begitu pesat beberapa tahun belakangan ini, sehingga persekian persen guru sudah dibantu oleh teknologi. Tidak menutup kemungkinan beberapa tahun ke depan, peran guru sudah sepenuhnya diambil alih oleh teknologi. Menurut Anda, bagaimana sikap seorang guru agar selalu seimbang dengan perkembangan teknologi? Baik. Memang sekarang ini kemajuan teknologi berdampak besar pada banyak sektor ya, banyak sektor termasuk sektor pendidikan. Dengan kemajuan teknologi, pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Para siswa juga lebih mudah mencari informasi. Yang dulunya mereka harus buka-buka buku dulu, ke perpus dulu, buka bukunya sampai beberapa halaman. Sekarang mereka kalau ada pertanyaan apa-apa bisa langsung diketik di Google, langsung keluar jawabannya. Tidak harus menunggu mereka bertanya ke guru ataupun mencari di buku. Nah, hal ini menyebabkan sehingga seakan-akan peran guru mulai tergeser. Nah, anggapan ini sebenarnya salah ya. Sebenarnya peran guru tidak tergeser, justru guru lebih dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi ini gitu. Jadi guru dituntut untuk menciptakan metode-metode pembelajaran yang lebih menyenangkan dan interaktif, seperti menggunakan PowerPoint,
menggunakan LCD, proyektor. Yang dulunya guru kita pakai kapur nulis di papan tulis, sekarang bisa menggunakan LCD proyektor sehingga pembelajaran menjadi lebih cepat seperti itu. Jadi sebenarnya peran guru tidak tergeser, justru guru menjadi berusaha lebih keras untuk menciptakan metode pembelajaran yang seperti saya ceritakan tadi. Lagi di tengah pandemi COVID ini, guru dituntut untuk melakukan pembelajaran secara online atau daring, sehingga mereka mau nggak mau harus menggunakan teknologi. Mereka harus mencari media pembelajaran apa yang paling baik kepada siswanya untuk diberikan kepada siswanya, sehingga walaupun siswanya di rumah melakukan pembelajaran online, mereka bisa menangkap ilmu dari sang guru itu dengan baik. Jadi sikap kita sebagai seorang guru itu ya seharusnya kita terbuka, kita tidak boleh tertutup. Walaupun mungkin kita menjadi guru di tahun-tahun yang masih teknologinya masih agak gaptek gitu, terus kita hidup di guru yang sekarang yang teknologinya sudah maju, ya kita harus berbenah, kita harus mengikuti perkembangan zaman, kita harus terbuka gitu. Jadi seorang guru itu harus terbuka, menciptakan inovasi-inovasi baru, metode pembelajaran baru menggunakan teknologi. Oke, yang selanjutnya pertanyaan ketiga ini dari Ferniana Bulu. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara Anda mengatasi penyalahgunaan ipteks? Di pertanyaan ini berarti menurut saya sendiri ya. Jadi kalau menurut saya cara mengatasi penyalahgunaan ipteks, yang pertama kita harus memperkuat iman dan takwa. Jadi jangan sampai iman kita itu lemah, terus kita sering membuka situs-situs yang menjerumuskan kepada dosa gitu. Yang kedua adalah menggunakan teknologi seperlunya. Maksud dari menggunakan teknologi seperlunya ini ya, kita menggunakan teknologi untuk hal-hal yang kita butuhkan saja, seperti untuk mengerjakan tugas dan lain-lain gitu, untuk hal-hal yang bermanfaat. Terus kita juga mengunggah sesuatu yang bermanfaat juga di sosial media gitu. Jangan kayak sering mengunggah kehidupan kita setiap hari, kita ngapain diunggah ke sosmed, mengunggah foto kita setiap hari, itu tentunya penggunaan teknologi yang berlebihan. Yang ketiga adalah tidak mudah percaya dengan situs-situs yang belum jelas. Seperti sekarang itu banyak marak terjadi penipuan kan, seperti pinjaman online dan lain-lain, jual beli online itu marak sekali terjadi penipuan. Jadi kita harus lebih hati-hati. Seperti saat kita mau membeli sesuatu, kita pastikan dulu orang yang menjual ini benar-benar amanah, dia benar-benar bisa dipercaya. Kita telusuri dulu, misalkan kita membeli di Instagram ya, kita telusuri dulu di Instagramnya itu ratingnya seperti apa gitu, dia followersnya berapa, komentar-komentarnya bagaimana, dan lain-lain. Atau yang lebih enak lagi, kalau kita mau melakukan jual beli online itu menggunakan situs-situs yang sudah terpercaya, situs e-commerce yang sudah terpercaya gitu. Nah, itu tadi adalah 3 cara dari saya untuk mengatasi penyalahgunaan ipteks biar kita tidak terjerumus terhadap kerugian-kerugian gitu. Jadi intinya ya lebih berhati-hati dan jangan terlalu percaya gitu aja. Selanjutnya, pertanyaan keempat ini dari Dorius Ratu Mesa. Pertanyaannya adalah, cara atau tindakan apa yang akan kita lakukan sebagai calon guru untuk memperkenalkan alat-alat teknologi kepada siswa-siswi yang sangat sulit sekali terjangkau teknologi. Bukan saja masalah jaringan yang sulit, tapi jalan pun masih sangat susah untuk kita jangkau. Nah, kalau menurut saya ya, misalkan kita nanti menjadi guru di daerah yang seperti itu, di daerah yang masih terjadi keterbatasan teknologi. Memang ada daerah-daerah tertentu yang terbatas teknologinya, itu bisa dari masyarakatnya yang tidak mau menerima teknologi baru, atau juga dari keadaan di sana di mana jalannya itu masih susah untuk dijangkau gitu. Jadi susah untuk kita memasukkan teknologi ke sana. Seperti mau mengirim komputer kan susah kalau jalanannya masih sulit dijangkau dan lain-lain gitu.
Nah, misalkan kita menjadi guru di sana, kita bisa menjelaskan dengan gambar atau sketsa. Misalkan kita ingin menjelaskan materi tulang rangka manusia gitu ya, menjelaskan materi rangka manusia, kan kita bisa menggambarkannya seperti apa, ini namanya tulang apa, ini namanya tulang apa. Atau kita ingin menjelaskan materi TIK komputer, nah kita gambarkan aja komputer, ini desktop, ini keyboard, ini mouse, ini gimana gimana gitu. Jadi kita bisa menggunakan gambar. Atau mungkin selain gambar, kita bisa menggunakan alat peraga. Misalkan kita ingin menerangkan materi bangun ruang gitu ya, sebagai guru matematika. Jadi kita bisa menggunakan alat peraga. Kita bisa membuat kubus mungkin dari kertas atau dari apa. Kita bisa membuat balok dari kertas atau dari apa juga gitu. Jadi itu mungkin akan lebih mudah diserap oleh siswa-siswa di sana kalau ada alat peraganya, daripada mereka cuma mendengarkan materi saja, itu akan sulit diserap. Jadi kita harus membuat terobosan baru, membuat alat-alat peraga sehingga mereka juga bisa menangkap apa yang kita jelaskan. Selanjutnya pertanyaan kelima itu dari Adelia Febria. Pertanyaannya, seni cenderung dianggap sebagai sesuatu yang terkadang sulit diakses oleh manusia yang tidak akrab dengan ragam dan aspek seni. Bagaimana peran kita sebagai pendidik agar tetap mempertahankan serta mengembangkan seni dan budaya yang ada di sekitar kita agar murid mengenal, mencintai, dan mengapresiasi seni dan budaya. Oke, jadi sebenarnya saat kita menjadi guru nanti, seorang guru itu sebenarnya sudah memiliki porsi masing-masing. Jadi seperti guru matematika mengajarkan matematika, guru seni budaya mengajarkan seni budaya, guru bahasa Indonesia mengajarkan bahasa Indonesia, dan lain-lain gitu kan ya. Tapi alangkah lebih baiknya memang semua guru itu wajib mengenal kebudayaan di sekitarnya gitu. Jadi cara apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa mengenalkan siswa, agar siswa lebih mengapresiasi budayanya sendiri gitu ya. Contohnya seperti kalau ada peringatan-peringatan hari besar nasional seperti 28 Oktober Hari Sumpah Pemuda, sekolah mengadakan kegiatan seperti pameran kebudayaan, bisa pameran batik atau pameran kebaya, tari khas daerah seperti itu. Nah, di sekolah-sekolah sebenarnya sudah banyak yang mengadakan acara-acara seperti itu. Contohnya acara bulan bahasa biasanya diisi dengan kebudayaan-kebudayaan di Indonesia. Itu sangat bagus untuk mengenalkan siswa, untuk lebih mengajarkan siswa menghargai budayanya sendiri. Dan contoh lagi saat peringatan Hari Kartini, itu suatu instansi atau sekolah itu bisa menyarankan siswa atau menghimbau kepada siswanya agar menggunakan baju khas daerah gitu atau menggunakan kebaya gitu. Nah, itu adalah langkah-langkah kita sebagai guru agar bisa mengenalkan kepada siswa budayanya sendiri sehingga siswa bisa mengapresiasi budayanya sendiri. Nah, itu tadi adalah 5 pertanyaan yang sudah diajukan oleh teman-teman kepada saya di Google Classroom dan semuanya sudah saya jawab. Semoga jawaban dari saya ini membantu pemahaman teman-teman. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.